Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, bertemu lagi dalam Matematika Mudah. Kali ini kita akan membahas tentang soal penilaian tengah semester 1 Matematika untuk SDMI kelas 5. Soal ini dibuat untuk bertujuan untuk membantu adik-adik mempersiapkan dirinya dalam menghadapi TS tahun ini. Kali ini kita akan membahas 22 soal pilihan ganda tentang pecahan. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, dibantu juga dengan like-nya. Sudah, terima kasih. Langsung kita mulai ke pembahasan soalnya. Pembahasan soal yang pertama, bentuk pecahan campuran dari pecahan 13/3 adalah A. 1/3, B. 2/3, C. 3/3, D. 4/3. Ini merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran 13/3. Kita lihat 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 13. 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 5, 3 kali 4 12, 3 kali 5 15. Tadi yang mendekati kalian 3 yang mendekati hasilnya 13 yaitu 12. Berarti 3 kali berapa yang hasil mendekati 13 yaitu 3 kali 4. Berarti 3 kali 4 berarti 13/3 sama dengan 4. Karena 3 kali 4 12, berarti 4 kali 3 atau 3 kali 4 12. 13 dikurang 12 sama dengan 1/3. Jadi 13/3 sama dengan 1/3. Ulang lagi caranya. 13/3 sama dengan 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 13, yaitu kali 4. Kenapa tidak 5? Karena 5 3 kali 5 15, lebih dari 13 itu 15, lebih dari 13, makanya tidak 5 kita ambil. Kenapa tidak 3? Karena ada yang lebih jauh lagi. 3 kali 3 9, masih ada yang lebih mendekati ke 13 yaitu 12, makanya kita ambil 4. Berarti 4 di 3 kali 4, berarti kita tulis 4 kali 3 12. Jadi 13 kurang 12 1/3. Jadi 13/3 sama dengan 4/1/3. Jadi bentuk pecahan campuran dari pecahan 13/3 adalah 4/1/3, yaitu jawabannya option yang D. Atau bisa kita buktikan juga ini. Dari pecahan campuran ini kita jadikan pecahan biasa. Kalau yang A 1 kali 3 3 tambah 1 4/3 kalau yang A. Yang B 2 kali 3 6 tambah 1 7/3. Bukan juga. C 3 kali 3 9 tambah 1 10/3. Juga. Yang D 4 kali 3 12 tambah 1 13/3. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah option yang D, yaitu 4/1/3. Lanjut untuk soal yang kedua. Bentuk pecahan biasa dari pecahan 2 1/2 adalah titik-titik. A 3/2, B 4/2, C 5/2, D 6/2. Jadi kita lihat yang soal nomor 1 tadi dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Soal yang kedua, pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi caranya yaitu tinggal kita kalikan saja. 2 1/2 sama dengan 2 kali 2 tambah 1. 2 kali 2 tambah 1/2. 2 kali 2 4 tambah 1 5/2. Jadi pecahan biasa dari 2 1/2 adalah 5/2. Jadi pecahan biasa dari pecahan 2 1/2 adalah yang D 5/2. Tinggal kita kalikan 2 kali 2
1, 5 per 2. Cukup gampang jawabannya, yaitu option yang E. Lanjut untuk soal yang ketiga. Hasil penjumlahan pada kedua gambar pecahan di bawah ini adalah, yang ini pecahan 1/4, yang ini 1/3. A 4/12, B 7/12, C 4/12, D 7/14. Jawabannya kita penjumlahan, berarti 1/4 ditambah 1/3. Dan 3 kita samakan penyebutnya, yaitu KPK-nya yaitu 12. Makanya penyebutnya 12. 1/4 ditambah 1/3 atau 4 kali 3 12, maka penyebutnya 12. 12 bagi 4 3. 3 kali 1 3. Tambah 12 bagi 3 4 kali 1 4. Jadi 3/12 ditambah 4/12 sama dengan 3 tambah 4 7/12. Jadi 1/4 ditambah 1/3 sama dengan 7/12. Jawabannya option yang B. Jadi hasil penjumlahan pada kedua gambar pecahan di bawah ini adalah 1/4 tambah 1/3 sama dengan, kita samakan penyebutnya 12. 12 bagi 4 3. 3 kali 1 3. 3/12 ditambah 12 bagi 3 4 kali 1 berarti 4/12. 3/12 ditambah 4/12 sama dengan 7/12. Soal nomor 3 jawabannya option yang B, 7/12. Lanjut untuk soal yang ke hasil dari 3 ditambah 1/6 adalah A 1/2, B 2/3, C 2/6, D 2/9. Kita lihat ini, kita samakan karena ini pecahan berpenyebut berbeda, ada 3 dan 6. KPK dari 3 dan 6 yaitu 6. Jadi kita samakan penyebutnya 6. 6 bagi 3 2. 2 kali 1 2/6. Jadi 1/3 samakan penyebutnya jadi 2/6. Tambah 6 bagi 6 1. 1 kali 1 1. Berarti 1/6. 2/6 ditambah 1/6 sama dengan 2 tambah 1 3/6. Kita sederhanakan sama dengan 1/2. Sama-sama kita bagi 3. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Jadi hasil dari 1/3 ditambah 1/6 adalah 1/2. Jawabannya adalah option yang A, yaitu 1/3 ditambah 1/6 sama dengan, kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 3 dan 6 yaitu 6. 1/3 tambah 1/6 sama dengan 2/6 ditambah 1/6 sama dengan 2 tambah 1 3/6 sama dengan, sama-sama kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 3. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Jadi 1/2. Jadi 1/3 tambah 1/6 adalah 1/2. Jawabannya adalah option yang A. Lanjut soal ke-5. Hasil dari 2 ditambah 2/3 adalah A 1/6, B 2/1/6, C 1/2/6, D 2/2/6. Lihat ini penjumlahan pecahan biasa tambah pecahan campuran. Nah, caranya tinggal kita jumlahkan saja, kita cari KPK dari 2 dan 3. KPK dari 2 dan 3 yaitu 6. Di 1/2 ditambah 1/2/3 samakan penyebutnya sama-sama 6, sedangkan bilangan bulatnya tetap saja 1 nih. Lalu 1/2 tambah 1/2/3 sama dengan 6 bagi 2 3. 3 kali 1 3, berarti 3/6. Ditambah 1-nya tetap 6 bagi 3 2. 2 kali 2 4. Jadi 1/2/3 sama dengan 1/4/6. Jadi 3/6 ditambah 1/4/6 sama dengan 1-nya tetap kita buat 3 tambah 4 7/6.
7/6 besar pembilang daripada penyebutnya, bisa kita jadikan 1/6. Jadi 1 ditambah 1/6 sama dengan 2/1/6. Jadi soal nomor 5, hasil dari 1/2 ditambah 1/2/3 sama dengan 2/1/6. Jawabannya yaitu option yang B. Ulang lagi, 1/2 ditambah 1/2/3, kita samakan penyebut dari 2 dan 3 yaitu dengan cara mencari KPK dari 2 dan 3 yaitu 6. Jadi sama dengan 6 bagi 2, 3. 3 kali 1, 3. 3/6. Ditambah satunya, bilangan bulatnya tetap kita bikin 6 bagi 3, 2. 2 kali 2, 4. Berarti 1/6. Sama dengan satunya tetap 3 tambah 4, 7/6. Nah 7/6 besar dari pembilang daripada penyebut, bisa kita sederhanakan. 7/6 jadi 1/1/6. Karena udah ada satunya, 1 tambah 1, 2. Jadi 2/1/6. Jadi hasil dari 1/2 ditambah 1/2/3 adalah 2/1/6. Jawabannya option yang B. Lanjut untuk soal ke-6. Ibu membeli 1/3 kg telur dan 2/4 kg tepung terigu. Berat belanjaan ibu seluruhnya adalah A. 36/12, B. 37/12, C. 38/12, D. 39/12. Lalu ini adalah berat belanjaan ibu seluruhnya, berarti kita jumlahkan 1/3 ditambah 2/1/4. Ini penjumlahan dua pecahan campuran. Kita cari KPK dari 3 dan 4 yaitu 12. Sedangkan bilangan bulatnya tetap kita bikin jadi 1, 2. Samakan penyebutnya 3 dan 4 adalah 12. Jadi 1/3 ditambah 2/1/4 sama dengan 1 dan penyebutnya yaitu 12. 1 dan 2 nya tetap kita bikin. 12 bagi 3, 4. 4 kali 1, 4. Berarti 1/4/12 ditambah 2 nya tetap kita bikin 12. 12 bagi 4, 3. 3 kali 1, 3. Jadi 2/12. Jadi 1/4/12 ditambah 2/3/12. Bilangan bulatnya 1 tambah 2, 3. Tambah 3, 7/12. Jadi 1/1/3 ditambah 2/1/4 sama dengan 3/7/12. Jadi berat belanjaan ibu seluruhnya adalah yang B, 3/7/12. Tinggal kita jumlahkan saja berat telur ditambah berat terigu. Telurnya 1/3 kilo, 1/3 ditambah berat terigu 2/4. 1/3 ditambah 2/4, kita samakan penyebutnya menjadi 12. KPK dari 3 dan 4 yaitu 12 sama dengan 1/4/12 ditambah 2/3/12 sama dengan 3/7/12. Jawabannya untuk soal nomor 6 adalah option yang B. Berat belanjaan ibu seluruhnya adalah 3/7/12. Lanjut untuk pembahasan soal yang ke-7. Hasil pengurangan pada kedua gambar pecahan di bawah ini adalah titik-titik. A. 1/5, B. 2/5, C. 1/6, D. 2/6. Kita lihat nih pecahannya, yang pertama 1/2, yang kedua 1/3. Jadi kita cari 1/2 kurang 1/3. Kita cari KPK dari 2 dan 3, kita samakan dulu penyebutnya yaitu 6. Jadi penyebut 1/2 dan 1/3 adalah 6. 1/2 dikurang 1/3 sama dengan penyebutnya 6. 6 bagi 2, 3. 3 kali 1, 3. Berarti 3/6 kurang 6 bagi 3, 2. 2 kali 1, 2. 2/6. 3/6 kurang 2/6. 3 kurang 2, 1/6. Jadi hasil pengurangan pada kedua gambar pecahan di bawah ini yaitu 2 dikurang 1/3 sama dengan 1/6.
Jawabannya adalah option yang D. 1/2 dikurang 1/3, kita samakan dulu penyebutnya menjadi 6. Jadi 1/2 kurang 1/3 sama dengan 3/6 kurang 2/6. Sama dengan 1/6. Jawabannya yaitu option yang D. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-8. Hasil dari 45 kurang 1/4 adalah titik-titik. A 11/20, B 13/20, C 11/20, D 12/20. Mencari pecahan pengurangan pecahan biasa, kita samakan dulu penyebut. Penyebut dari 5 dan 4, KPK-nya yaitu 20. Berarti 20 bagi 5 4, 4 kali 4 16. Berarti 16/20 kurang 20 bagi 4 5, 5 kali 1 5. Berarti 16/20 kurang 5/20. Sama dengan 16 kurang 5, 11/20. Jadi soal nomor 8, hasil dari 5 dikurang 1/4 sama dengan 11/20. Caranya 5 dikurang 1/4, kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 5 dan 4, yaitu 20. 20 dibagi 5, 4 kali 4 16, berarti 16/20 dikurang 20 bagi 4 5, 5 kali 1 5, berarti 16/20 kurang 5/20 sama dengan 16 kurang 5 11/20. Jadi hasil dari 5 kurang 1/4 adalah 11/20. Jawabannya adalah option yang A. Lanjut untuk pembahasan soal yang ke-9. Hasil dari 4/2 kurang 2/3 adalah A 1/6, B 2/6, C 1/2/6, D 2/2/6. Kita lihat soal yang ke-9 ini. Pecahan campuran dikurangi pecahan campuran. Tentu sama saja caranya, kita samakan dulu penyebutnya. Penyebut dari 2 dan 3 yaitu 6. Jadi 6 bagi 2 3, 3 kali 1 3. Berarti 3/6 kurang 6 bagi 3 2, 2 kali 1 2. Berarti 2/6 sama dengan, jadi 3/6 dikurang 2, 2/6 sama dengan kurang 2, 2, 3 kurang 2 1. Berarti 2/1/6. Jadi untuk soal nomor 9 jawabannya yaitu yang D 2/1/6. Tinggal kita samakan caranya, yaitu kita samakan dulu penyebutnya. Ini pengurangan pecahan campuran dikurangi pecahan campuran. Bilangan bulatnya tetap kita bikin. PK dari 2 dan 3 yaitu 6. 6 bagi 2 3, 3 kali 1 3. 6 bagi 3 2, 2 kali 1 2. 4 dan 2 nya tetap kita bikin bilangan bulat di depannya. Lalu udah dapat 3/6 dikurang 2, 2/6 sama dengan 4 kurang 2 2, 3 kurang 2 1/6. Jadi hasil dari 1/2 dikurang 2 1/3 adalah 2 1/6. Jawabannya yaitu option yang D. Sampai sini bisa dipahami ya adik-adik ya. Kalau sudah bisa, kita lanjut ke pembahasan soal yang ke-8. ke-10. Hasil dari 1/3/4 dikurang 5/7 adalah titik. A 1/2/28, B 1/1/28, C 1/2/29, D 1/1/29. Ini pengurangan pecahan campuran dikurangi pecahan biasa. Sama saja, kita samakan dulu penyebutnya yaitu 4 dan 7. Berapa KPK-nya? Itu 28, berarti 28 bagi 4
7. 7 kali 3 21. Berarti 1 21 per 28 kurang 28 bagi 7 4 kali 5 20. Berarti 1 21 per 28 dikurang 20 per 28 sama dengan satunya tetap 21 kurang 20 1 per 28. Jadi 1 3 per 4 dikurang 5 per 7. Kita samakan penyebut dari 4 dan 7 yaitu 28. Jadi 1 21 per 28 dikurang 20 per 28 sama dengan 1 1 per 28. Ingat 28 bagi 4 itu 7 kali 3 21. Jadi 1 21 per 28 dikurang 28 bagi 7 4 kali 5 20. Jadi 1 21 per 28 dikurang 20 per 28 sama dengan 1 21 kurang 20 1 per 28. Jadi untuk soal nomor 10 hasil dari 1 3 per 4 dikurang 5 per 7 adalah 1 1 per 28. Jawabannya yaitu option yang B. Lanjut untuk soal yang ke-11. Soal yang ke-11 yaitu perkalian pecahan biasa. Soalnya yaitu hasil dari 4 per 7 dikali 5 per 6 adalah titik-titik A 5 per 21, B 5 per 42, D 10 per 21, D 10 per 42. Ingat dalam perkalian pecahan biasa caranya yaitu pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Jadi 7 dikali 5 per 6 sama dengan 4 dikali 5 per 7 dikali 6. 4 kali 5 sama dengan 20 per 7 kali 6 sama dengan 42. Jadi 7 dikali 5 per 6 sama dengan 20 per 42. Sama-sama kita bagi 2. 20 bagi 2 10. 2 bagi 2 21. Jadi 10 per 21. Jadi hasil dari 7 dikali 5 per 6 adalah 10 per 21. Jawabannya yaitu option yang E. Caranya pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Jadi 4 per 7 dikali 5 per 6 sama dengan 4 kali 5 per 7 kali 6. 4 kali 5 20. 7 kali 6 42. 20 per 42. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2. 20 bagi 2 10. 2 bagi 2 21. Jadi 10 per 21. Jadi untuk soal nomor 11 hasil dari 7 dikali 5 per 6 adalah 10 per 21. Itu jawabannya option yang D. Lanjut untuk soal yang ke-12. Hasil dari 47 dikali 4 adalah titik-titik. A 22 per 7, B 23 per 7, D 32 per 7, D 33 per 7. Soal nomor 12, pecahan biasa dikali bilangan bulat. Tempat ini sama artinya 1 kali pembilang per penyebut kali penyebut. 4 per 7 dikali 4 sama dengan 4 kali 4 per 7 atau 4 kali 4 per 7 kali 1. Karena 7 kali 1 hasilnya 7, tidak usah kita tulis saja 7 saja kita tulis. Lalu 4 kali 4 sama dengan 16 per 7. 16 per 7 sama dengan 2 per 7. Jadi hasil dari 4 per 7 kali 4 adalah yang A, 2 per 7. Caranya 7 kali 4 sama dengan 4 dikali 4 per 7. 4 kali 4 sama dengan 16 per 7 sama dengan 2 per 7. Jadi hasil dari 4 per 7 kali 4 adalah yang A, 2 per 7. Lanjut pembahasan soal yang ke-13. Hasil dari 1 4 dikali 1
per 5 adalah titik-titik. A. 6 per 20, B. 7 per 20, C. 8 per 20, D. 9 per 20. Ini soal nomor 13 ini pecahan biasa dikali pecahan campuran. Ingat, dalam perkalian pecahan campurannya harus kita jadikan dulu menjadi pecahan biasa. Jadi 1/4 dikali 1/4/5 sama dengan 1/4 dikali 1 kali 5, 5 tambah 9/5. Jadi 1/4 dikali 9/5. Lalu pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 1 kali 9 per 4 kali 5. 1 kali 9 sama dengan 9 per 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi 9 per 20. Jadi hasil dari 1/4 dikali 1/4/5 adalah 9 per 20. Lanjut untuk soal yang ke-14. Hasil dari 4 dikali 1/2/3 adalah titik-titik. A. 5/2/3, B. 6/2/3, C. 7/2/3, D. 8/2/3. Kita lihat soal yang 14. Bilangan bulat dikali pecahan campuran. Dikali 1/2/3. Kalau dia pecahan campuran, kita jadikan dulu menjadi pecahan biasa. Jadi 4 dikali 1 kali 3, 3 tambah 2, 5/3. Jadi 4 dikali 5/3. Lalu sama dengan 4 dikali 5/3. 4 kali 5 sama dengan 20/3. Sama dengan 6/2/3. Ulang lagi, 4 dikali 1/2/3 sama dengan, kalau ada pecahan campuran, kita jadikan dulu dia menjadi pecahan biasa. Jadi 4 dikali 1/2/3 sama dengan 4 dikali 1 kali 3, 3 tambah 2, 5/3. 5/3 sama dengan 4 kali 5/3 sama dengan 4 kali 5, 20/3. Lalu sama dengan, karena pembilang lebih besar daripada penyebut, kita jadikan pecahan campuran jadi 6/2/3. Jadi hasil dari 1/2/3 adalah 6/2/3. Jawabannya yaitu option yang B. Lanjut untuk soal yang ke-15. Ibu memiliki persediaan gula dalam 3 bungkus plastik. Apabila setiap bungkus berisi 2,5 kg gula, berat semua gula ibu adalah titik-titik kilogram. A. 51/2, B. 61/2, C. 71/2, D. 81/2. Berarti ibu memiliki persediaan gula dalam 3 bungkus. Setiap bungkus berisi 2,5 kg gula. Berat semua gula ibu adalah titik-titik kilo. Jadi caranya tinggal kita kalikan saja. 3 dikali 2, 1/2. Jawabannya apa ya? Ingat, bilangan bulat dikali pecahan campuran. 3 dikali 2, 1/2. Sama dengan 3 dikali 2 kali 2, 4 tambah 1, 5/2. 3 dikali 5/2 sama dengan 3 kali 5/2. Sama dengan 3 kali 5, 15/2. Sama dengan 71/2. Jadi untuk soal nomor 15, berat semua gula ibu adalah 71/2 atau 7,5 kg. Jawabannya adalah option yang D. Untuk soal nomor 15, karena ada 3 bungkus, berat setiap bungkusnya 2,5 kg, kita kalikan saja. 3 dikali 2,5. 3 dikali 2,5 kg, berarti kita jadikan 21/2 atau 2,5 itu menjadi pecahan biasa dulu. Berarti 2 kali 2, 4 tambah 1, 5/2. 3
3 dikali 5 per 2 sama dengan 2 kali 5 per 2. 3 kali 5 sama dengan 15 per 2. Sama dengan 71 per 2. Jadi ibu berat semua gula ibu adalah 7,5 kg. Jadi untuk soal nomor 15 jawabannya adalah option yang D. Kita lanjut untuk soal nomor 16. Hasil dari 5 per 6 dibagi 2 adalah titik-titik. A 3 per 6, B 3 per 8, B 5 per 10, D 5 per 12. Ini merupakan pembagian pecahan. Pecahan biasa dibagi dengan bilangan bulat. Dalam hal mencari pembagian pecahan, tandanya akan berubah. Kita rubah tanda bagi berubah jadi tanda kali, dan bilangan setelah bagi itu dikembalikan. Bagi berubah jadi tanda kali, kisahkan D2 menjadi 2 menjadi 2 per 1 menjadi 1 per 2, 2 per 3 menjadi 3 per 2. Jadi untuk soal nomor 16, 5 per 6 bagi 2. Artinya 2 ini 2 per 1. 5 per 6 dibagi 2 sama dengan 5 per 6 dibagi 2 per 1. 2 per 1 sama aja, hasilnya 2. Lalu sama dengan 5 per 6 bagi berubah jadi tanda kali, dan 2 per 1 kita balikan menjadi 1 per 2. Lalu pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 5 kali 1 per 6 kali 2 sama dengan 5 per 12. Jadi hasil dari 5 per 6 dibagi 2 adalah 5 per 12. Jawabannya yaitu option yang D. Hasil dari 5 per 6 dibagi 2 adalah 5 per 12. Caranya 5 per 6 dibagi 2 sama dengan 5 per 6 dibagi 2 per 1. Sama dengan 5 per 6 bagi berubah jadi tanda kali, dan bilangan setelah ini kita rubah itu kita balikan. 2 per 1 menjadi 1 per 2. 5 per 6 dikali 1 per 2 sama dengan 5 kali 1 per 6 kali 2 sama dengan 5 per 12. Jadi hasil dari 5 per 6 dibagi 2 adalah 5 per 12. Jawabannya itu option yang D. Kita lanjut untuk soal yang ke-17. Soal nomor 16 tadi, pembagian pecahan biasa dibagi bilangan bulat. Sedangkan untuk soal yang ke-17, pecahan biasa dibagi dengan pecahan biasa, yaitu hasil dari 3 per 4 dibagi 1 per 3 adalah titik. A 2 1 per 4, B 3 1 per 4, B 2 1 per 12, B 3 1 per 12. Caranya 3 per 4 dibagi, nanti tanda bagi berubah menjadi tanda kali, dan 1 per 3 dibalikan menjadi 3 per 1 nanti. Jadi 3 per 4 dibagi 1 per 3 sama dengan 3 per 4 dikali 3 per 1. Lalu pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 3 kali 3 per 4 kali 1 sama dengan 3 kali 3 9 per 4 sama dengan 21 per 4. Jadi 3 per 4 dibagi 1 per 3 sama dengan 3 per 4 bagi berubah jadi tanda kali, dan 1 per 3 kita balikan menjadi 3 per 1. 3 per 4 dikali 3 per 1. Lalu pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Sama dengan 3 kali 3 per 4 kali 1. Sama dengan 3 kali 3 9 per 4. Sama dengan 21 per 4. Jadi untuk soal nomor 17, hasil dari 3 per 4 dibagi 1 per 3 adalah 21 per 4. Jawabannya yaitu option yang A, 21 per 4. Lanjut untuk soal selanjutnya, soal yang ke-18. Hasil dari 6 bagi 1 1 4 adalah titik.
A 3/4, B 4/3, C 3/4/5, D 4/5. Kita lihat untuk soal nomor 18, pecahan bilangan bulat dibagi dengan pecahan campuran. Dalam hal pembagian pecahan, kalau ada ditemukan pecahan campuran, kita jadikan dulu dia menjadi pecahan biasa. Lalu setelah itu tanda bagi berubah jadi tanda kali dan bilangan yang ininya kita balikkan nanti. Jadi 6 dibagi 1/4 sama dengan 6 dibagi 1 kali 4 tambah 1, 5/4. Jadi 6 dibagi 5/4 sama dengan 6/1 kali bagi berubah jadi tanda kali, 5/4 kita balikan menjadi 4/5. Lalu pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut, 6 kali 4 per 1 kali 5. 6 kali 4 sama dengan 24 per 1 kali 5 sama dengan 5. Jadi 24 per 5 sama dengan 4/5. Jadi 6 dibagi 1/4 sama dengan 6 dibagi 5/4 sama dengan 6/1 dikali 4/5 sama dengan 6 kali 4 per 1 kali 5 sama dengan 24/5 sama dengan 4/5. Jadi soal nomor 18, hasil dari 6 dibagi 1/4 adalah 4/5. Jawaban untuk soal nomor 18 adalah option yang D, 4/5. Lanjut untuk pembahasan soal yang ke-19. Hasil dari 2/1/4 dibagi 1/3 adalah titik. A 6/1/4, B 6/3/4, C 7/1/4, D 7/3/4. Lihat soal nomor 19 ini pecahan campuran dibagi pecahan biasa. Kalau ada pecahan campuran, kita jadikan dulu menjadi pecahan biasa. 2/4. Jadi pecahan biasanya itu 2 kali 4, 8 tambah 1, 9/4. Jadi 2/1/4 sama dengan 1/3 sama dengan 9/4 dibagi 1/3. Lalu kita balikkan langsung 9/4 dikali 3/1. Ini 9/4 dikali 3/1 sama dengan 9 kali 3 per 4 kali 1 sama dengan 9 kali 3 27 per 4 kali 1 27/4 sama dengan 6/3/4. Jadi 2/1/4 dibagi 1/3 sama dengan 2 kali 8 tambah 1, 9/4. Bagi berubah jadi tanda kali 1/3 kita balikan menjadi 3/1 sama dengan 9 kali 3 per 4 kali 1 sama dengan atau pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut sama dengan 9 kali 3 27/4 sama dengan 6/3/4. Jadi soal nomor 19, hasil dari 2/1/4 dibagi 1/3 adalah yang D, 6/3/4. Sampai di sini soal yang ke-19. Mudah-mudahan bisa dipahami adik-adik ya. Oke, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut ke pembahasan soal yang terakhir pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu soal yang ke-20. Hasil dari 2/3/4 dibagi 1/1/3 adalah titik-titik. A 2/1/4, B 2/3/4, C 2/16, D 3/1/16. Lihat ini, pecahan 2/3/4 pecahan campuran dibagi 1/1/3 pecahan campuran juga. Lalu caranya kita jadikan kedua pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 2/3/4 kita jadikan pecahan biasa. 2 kali 4 8 tambah 3 11. 11/4 dibagi 1 kali 3 3 tambah 1 berarti 4/3. Jadi bisa kita selesaikan 2/3/4 dibagi 1/1/3 sama dengan 2 kali
8 tambah 3, 11 per 4 dibagi 1 kali 3, 3 tambah 1, 4 per 3. 11 per 4 dibagi 4 per 3 sama dengan 11 per 4 bagi berubah jadi tanda kali. 3 kita balikan menjadi 3 per 4. 11 per 4 dikali 3 per 4 sama dengan 11 kali 3 per 4 kali 4 sama dengan 11 kali 3 atau pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 11 kali 3, 33 per 16 sama dengan 21 per 16. Jadi 23 per 4 dibagi 1/3 sama dengan 11 per 4 dibagi 3 sama dengan 11 per 4 dikali 3 per 4 sama dengan 11 kali 3 per 4 kali 4 sama dengan 33 per 16 sama dengan 21 per 16. Jadi untuk soal nomor 20, hasil dari 23 per 4 dibagi 1/3 adalah 21 per 16, yaitu option yang D. Oke, dari pembahasan soal 1 sampai 20, mudah-mudahan adik-adik bisa memahaminya. Kalau masih ada keraguan, silakan ulang lagi video pembelajaran kita dari awal. Tapi kalau masih ada yang perlu ditanyakan atau ada yang ragu atau ada soal adik-adik yang tidak mengerti, silakan tuliskan soalnya di kolom komentar di bawah. Demikian dulu video pembelajaran kita kali ini tentang pembahasan soal-soal PTS untuk persiapan adik-adik untuk menghadapi penilaian tengah semester atau ujian tengah semesternya di sekolah. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat. Terus channel pendidikan ini terus memberikan manfaat kepada kita bersama. Dengan cara jangan lupa terus di like, komen, subscribe, dan jangan lupa bagikan juga kepada teman adik-adik yang lain supaya kita bisa belajar bersama, supaya kita semakin berprestasi tentunya. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.